Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Dukcapil, warga Tangsel, dan masyarakat Indonesia. Bertemu lagi dengan kami di podcast di Dukcapil Tangsel 3674. Salam 3O. Saya Rania Ajeng di sini sebagai host yang sudah ditemani oleh Ibu Nani Rahmayani yang memiliki jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda. Oke, di sini kita akan membahas tentang surat keterangan pindah warga Indonesia atau bisa disebut juga SKPWNI. Mari kita langsung aja bahas sama Ibu Nani ya. Halo Bu Nani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Ajeng sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Ibu, di sini sudah banyak banget nih Bu pertanyaan-pertanyaan mengenai SKPWNI. Nah, pertanyaan yang pertama itu ada bagaimana sih Bu langkah awal untuk mengurus SKPWNI atau surat pindah keluar dan persyaratannya itu apa saja ya Bu? Untuk mengurus surat keterangan pindah sangat mudah. Kita tinggal buka web rumah.dukcapil.tangerangselatankota.go.id, di mana untuk jam pelayanannya adalah jam 8 sampai dengan jam 12 setiap Senin sampai dengan Jumat. Adapun untuk persyaratannya adalah F103 dan KK. Tapi ada kekhususan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun dan anak yang ikut kedua orang tuanya yang sudah bercerai. Baik, yang tadi sudah Ibu katakan, bagaimana sih Bu solusi untuk pemohon yang tidak memiliki smartphone atau pemohon yang kurang paham teknologi online? Apakah ada solusi lain Bu? Tentu ada. Solusinya adalah silakan datang ke kelurahan, kecamatan, ke gerai, MPP, dan mall. Di sana akan dibantu di-online-kan oleh petugas kami dari Dukcapil. Oke, baik. Berarti intinya sudah tidak ada offline ya Bu, semuanya sudah online, hanya saja dibantu oleh staf-staf yang ada di kecamatan, di mall, dan di kelurahan. Oke, baik. Nah, yang sudah Ibu katakan tadi juga, jika anak di bawah umur yang pindah, itu kan ada dokumen lain yang harus dilampirkan. Bisa dijelaskan detailnya Bu, seperti apa? Baik, untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun, kita bisa buka kembali rumah Dukcapilnya. Di situ ada menu persyaratan. Kita bisa download, kita isi, dan formulirnya namanya adalah formulir FD04. Seperti itu. Dan untuk pengisiannya di rumah Dukcapil juga ada tutorial videonya, di mana untuk FD04 tergantung si anak ini ikut dengan siapa, menumpang kakak yang akan ditumpanginya di mana, itu harus dilampirkan, seperti itu. Untuk pengurusan SKPWNI itu sendiri Bu, berapa lama Sekarang pembuatannya? sudah 1 hari jadi dan langsung di-upload ke email yang Email masing-masing Bu ya? masing-masing pemohon. Oh, yang Betul. sudah mereka daftarkan ya? Betul. Oke, berarti di sini penting banget agar tidak ada kesalahan penulisan email ya Bu, karena kan nanti hasilnya masuk ke email pemohon itu sendiri ya Bu ya? Betul. Kita sudah membahas tentang anak di bawah umur yang pindah sendiri Bu ya. Nah, sekarang kalau misalnya anak ini pindah bersama orang tuanya, salah satu orang tuanya, tetapi orang tuanya ini sudah bercerai nih Bu. Jadi anak ini pindah dengan ibu atau bapaknya. Akan tetapi sudah bercerai statusnya. Itu persyaratannya beda lagi atau sama seperti yang tadi Ibu jelaskan? Untuk pindah keluar tetap sama menggunakan KK dan F103. Untuk kedua orang tua yang sudah bercerai harus melampirkan akta cerai. Yang Muslim akta cerainya dari pengadilan agama dan non Muslim adalah dari pengadilan negeri yang dicatatkan di catatan sipil. Dan untuk anak sendiri penetapan pengadilan biasanya ada yang mengurus, ada yang tidak. Dan apabila sudah mengurus itu dilampirkan hak asuh anaknya itu. Akan tetapi jika tidak ada hak asuh menggunakan kembali FD04. Oh, FD04 yang seperti di awal Ibu bilang Bu ya? Oke, surat persetujuan dari orang tua ya Bu ya untuk anak di bawah umur. Betul. Untuk SKPWNI ini sendiri Bu, apakah ada masa berlakunya? SKPWNI ada masa berlakunya berdasarkan Permendagri 108 2019 adalah 100 hari kerja. Oke, baik, 100 hari kerja Bu ya berarti. Betul. Nah,
bagaimana jika SKPWN ini sudah lewat dari 100 hari kerja, untuk pengurusannya sendiri itu bagaimana, Bu? Jika SKPWN sudah expired atau sudah melebihi ketentuan, maka silahkan datang kembali ke loket Dukcapil di loket 3. Oke, di loket 3 Bu ya. Berarti secara offline Bu ya? Secara offline. Nggak ada online Tapi ya? jika SKPWN-nya sudah didatangkan di daerah tujuan, kita tidak bisa membatalkan. Oke, Seperti baik. itu. Oke, baik. Nah, itu untuk surat yang expired Bu ya, persyaratan seperti itu. Jika yang batal pindah Bu, kayak misalnya orang ini sudah mengurus kepindahan dari Tangsel ke Jawa Barat misalnya. Tetapi di tengah-tengah jalan nih dia mau batal pindah nggak jadi ke Jawa Barat. Apakah pengurusannya sama seperti yang Ibu bilang tadi? Betul, untuk pembatalan tetap kita offline, datang ke Dukcapil ke loket 3. Oke, Silakan baik. datang. Jika SKPWN itunya sendiri belum ditarik di tempat tujuan Bu ya, betul, belum dari didatangkan, tujuan, belum masih bisa didatangkan. dibatalkan di Dukcapil asal. Betul, Oke, baik. Untuk pengisian F103 itu sendiri Bu, apakah yang harus diperhatikan oleh pemohon untuk pengisiannya? Karena kan masih banyak banget pemohon-pemohon yang bingung ya Bu ya. Apa sih yang harus wajib banget nih yang diisi F103 gitu Bu? Bagaimana? Untuk pengisian F103 itu harus diperhatikan adalah tulisannya jelas dan terbaca, menggunakan huruf kapital, diisi alamat sesuai dengan alamat asal dan alamat tujuan, dibubuhkan tanggal, bulan, tahun, diisi nomor telepon, dibubuhkan tanda tangan, serta email pemohon. Itu harus terbaca dan jelas untuk tertib administrasi. Mungkin bagi pemohon tanggal, bulan, dan tahun itu kurang penting Bu ya. Tapi ternyata di sini tuh sangat diperhatikan sekali karena kalau tidak diisi tanggal, bulan, dan tahun itu bisa jadi penolakan Bu ya. Betul, kita Ditolak ya Bu ya untuk berkasnya. upload kembali. Oke, baik. Nah, jika SKPWN-nya ini urgent nih Bu, misalkan orang ini butuhnya hari ini nih, dan dia nggak sempat dapat daftar online, itu bagaimana Bu? Apakah ada solusinya? Ada. Jika memang itu urgent, silahkan datang ke kantor Dukcapil dengan walinya ya. Jadi jika dia sakit, ya tidak mungkin dia datang ke kantor kan. Oke. Pasti dia memerintahkan mungkin adiknya atau kakaknya, silahkan kami akan layani dengan senang hati. Tapi apakah ada persyaratan khususnya Bu? Seperti mungkin misalnya orang ini yang bersangkutan sakit, apakah harus ada surat dokternya kah atau bagaimana Bu? Oh, itu tentu harus ada surat dokter, harus ada fotonya. Betul, itu harus ada dari rumah sakit menjelaskan bahwa yang bersangkutan memang sedang dirawat seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk urgent tetap bisa Bu ya? Bisa, silakan. Asal ada dokumen bukti kalau orang ini sakit atau hal-hal yang lainnya Bu ya. Oke, baik. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast 3674 selanjutnya. Salam 3O.